Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pembangunan atau membangun model ISLM. Jadi kita akan membahas tentang model ISLM. Singkatnya, model ISLM itu adalah terkait ini adalah kebijakan pemerintah dan ini adalah kebijakan bank sentral. Bagaimana interaksi kedua dari kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, melalui pajak, dan juga pengeluaran pemerintah expenditure, government expenditure, dan tax ya, tax. Bagaimana melalui intervensi pemerintah melalui expenditure, pengeluaran, dan tax pajak untuk mempengaruhi ekonomi. Dan LM itu adalah kebijakan bank sentral bagaimana mempengaruhi pasar atau ekonomi real melalui kebijakan dari money supply atau uang beredar tersebut. Jadi uang beredar, bagaimana uang beredar tersebut mempengaruhi tingkat suku bunga di money supply dan tingkat eh, apa tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bagaimana intervensi dari kedua kebijakan fiskal dan moneter tersebut mempengaruhi eh, perekonomian secara real. Dan juga di sini model ESLM tersebut dari fluktuasi ekonomi atau naik turunnya suatu ekonomi tersebut, bagaimana eh, dalam jangka pendek mempengaruhi suatu ekonomi. Jadi ini berawal dari Great Depression tahun 1930 dan di sana mengalami pengangguran yang besar-besaran serta penurunan pendapatan yang sangat tajam. Pada tahun terburuknya yaitu 1933, yaitu pendapatan dia sempat tenaga kerja di Amerika Serikat menganggur dan PDB real itu berada di 30% dari tingkat sebelumnya di 1929. Jadi peristiwa ini menyebabkan hancurnya ekonomi dan masih dipertanyakan bagaimana validitas teori klasik dari ekonomi tersebut. Bahwa teori klasik tersebut tidak bisa menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi pada saat Great Depression tersebut. Yang yang mana hal tersebut fenomena dari Great Depression tersebut dijelaskan oleh ekonom John Maynard Keynes yang dengan bukunya General Theory of Employment, Interest, and Money. Jadi Keynes mengusulkan bahwa menganalisis perekonomian yang ditampilkan secara alternatif pada teori klasik. Jadi ada perbedaan antara teori klasik. Jadi ditemukan bahwa tingkat harga pada jangka pendek tersebut dari short term itu cenderung fleksibel atau tetap. Tingkat harga dari short term tersebut adalah tetap fix dalam tingkat harga dalam jangka pendek. Jadi di sini menjelaskan bahwa tingkat harga tidak berubah dalam jangka pendek, fix. Jadi apa yang bermasalah? Jadi di sini memperlihatkan bahwa adanya pergerakan atau permintaan agregat yang meningkat dari eh, perubahan jangka pendek ini agregat demand permintaan agregat tersebut terjadi berubah dari berperiode dalam jangka pendek. Jadi kita akan membreakdown apa yang mempengaruhi agregat demand ini bergerak uh, naik atau turunnya gitu. Jadi di sini eh, melanjutkan pembahasan mengenai fluktuasi ekonomi atau naik turunnya ekonomi tersebut yang mana mengidentifikasi variabel-variabel dari kurva permintaan agregat di sini. Yang mana ada dua cara menafsirkan pembahasan SLM tersebut. Jadi menyebabkan pendapatan perubahan jangka pendek. Jadi ketika harga tetap dan semua harga bersifat kaku atau sticky, yang saya sudah jelaskan tadi. Terus memandang modal tersebut sebagai penjelasan mengenai apa penyebab kurva permintaan tersebut bergeser dan menafsirkan bagaimana setara atau seperti ditunjukkan dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap pergeseran kurva permintaan tersebut apa yang menyebabkan perubahan tingkat keseimbangan pada keseimbangan nasional tersebut. Jadi disinilah menjelaskan dalam jangka pendek, oh tingkat harga itu tidak berubah dan mengasumsikan tingkat harga tersebut tetap. Jadi oh, untuk
mengidentifikasi variabel-variabel dari kurva permintaan tersebut, kita melihat pergeseran dari kurva ISLM tersebut. Dan di sini berpendapat bahwa pendapatan yang rendah dan pengangguran tinggi pada 1930 tersebut selama kemerosotan ekonomi disebabkan oleh permintaan agregat yang tidak mencukupi. Jadi ini permintaan agregat jadi tidak mencukupi ya. Nah, kenapa tidak mencukupi? Kita akan membreakdown satu-satu. Eh, dan mengkritik teori klasik tersebut karena mengasumsikan bahwa hanya penawaran agregat yang mencerminkan modal, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan pendapatan nasional dalam jangka panjang. Ya, produksi menentukan pertumbuhan atau pendapatan nasional dalam jangka panjang. Tapi di sini dalam jangka pendek, tentunya harga-harga bersifat sticky atau kaku, yang mana perubahan-perubahan kita melihat apa perubahan-perubahan yang eh, menentukan pergerakan-pergerakan dari agregat demand. Ini teori klasik gagal menjelaskan penurunan tiba-tiba karena mengasumsikan harga selalu fleksibel atau penawaran ciptanya permintaan sendiri. Wah, fleksibel. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri, jadi ini tidak berlaku ya. Selanjutnya, karakteristik khusus ya, yang tadi seperti ini. Kasus diasumsikan teori klasik ternyata bukan merupakan karakteristik masyarakat ekonomi tempat kita benar hidup. Bahwa pengaji, pengajaran menyesatkan membawa malapetaka yang ditetapkan pada fakta dan pengalaman. Ini permintaan agregat tidak memadai, penurunan pendapatan, pengangguran tinggi. Ini kondisi harga kaku. Seperti itu. Jadi di sini untuk teori SLM, garis besarnya adalah ini. Cross Keynesian di kurva IS. Jadi di sini IS adalah komponen barang dan jasa. Dan kita mengembangkan dari teori liquidity preference. Dari liquidity preference ada kurva LM. Di sini pasar uang. Jadi kita melihat seperti yang saya bilang tadi, interaksi pasar barang dan pasar uang di model SLM. Jadi ini model SLM kan berpengaruh kepada kita melihat dari sisi kurva permintaan agregat. Dan kurva permintaan agregat ini melanjutkan model penawaran dan permintaan agregat sehingga penjelasan bahwa ada fluktuasi ekonomi jangka pendek. Di sini kita fokus kepada permintaan agregat terlebih dahulu. Jadi ini akan menjelaskan apa itu fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Karena yang dijelaskan oleh teori klasik itu adalah jangka panjang. So next, kita menjelaskan bagaimana cross Keynesian dari kurva IS tersebut. Jadi ini adalah kurva cross Keynesian itu adalah hubungan antara pendapatan output atau terhadap pengeluaran aktual atau pengeluaran yang direncanakan atau planning expenditure. Jadi ini adalah pengeluaran Y sama dengan PL, pengeluaran sama dengan pengeluaran yang direncanakan, bahwa ini rumusnya adalah C tambah I konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran atau belanja pemerintah, yang mana pendapatan dikurang dengan pajak itu adalah disposable income ya. Konsumsi adalah fungsi dari disposable income. Ini adalah titik yang A adalah equilibrium rencana belanja persis sama dengan produksi aktual. Jadi ini adalah PE, planning expenditure. Di sini kita belum masukkan faktor luar negeri seperti ekspor impor ya. Jadi akumulasi inventaris tak terencana atau perusahaan memangkas produksi. Yang memangkas produksi ya. Seperti ini. Lanjut ke multiplier effect. Jadi ada menciptakan multiplier effect dari pengeluaran pemerintah tadi, dari kurva S tadi. Jadi kenaikan belanja pemerintah. Jadi kita tahu tadi untuk kurva S ada meningkatkan government expenditure dan juga meningkatkan kebijakan atau menurunkan kebijakan terkait pajak tax. Jadi kita melihat di sini ada efek penganda atau multiplier effect dari eh, pengeluaran pemerintah tersebut. Ini adalah respon perubahan pendapatan terhadap perubahan government expenditure adalah 1/1/MC. Marginal propensity consume, ada kecenderungan kecenderungan untuk mengkonsumsi. Jadi mengapa infrastruktur analisis menunjukkan multiplier belanja delta G 1,57 dan pemotongan pajak eh, ini melihat dari Obama Stimulus 2009 ada terkait dengan pemotongan pengeluaran sebesar 1,57 peningkatannya dan pemotongan pajak sebesar 0,99 yang akan meningkatkan stimulus dalam
eh, perekonomian. Jadi setiap kenaikan penggunaan pemerintah akan menambah konsumsi baru. Jadi konsumsi baru tersebut marginal propensity to consume itu adalah kecenderungan ketika pendapatan naik dan ada konsumsi baru yang akan meningkat. Dan selanjutnya, jadi di sini adalah kurva IS tadi hanya hubungan dengan expenditure dan eh, pendapatan. Jadi bagaimana yang menjelaskan tentang fungsi investasi. Jadi ketika pengeluaran meningkat, investasi meningkat, dan suku bunga, bagaimana hubungan terhadap suku bunga. Jadi kita hubungkan dengan fungsi investasi tadi. Fungsi investasi tersebut kita turunkan juga akan melahirkan kurva IS. Jadi di sini ketika suku bunga meningkat, investasi akan eh, suku bunga meningkat, ini investasi akan menurun. Dari menurun dari IR2 ke R1 ya, menurun. Biaya pinjaman naik dari R1 ke dalam investasi terencana turun. Investasi terencana turun. Ini R1 ya, IR2. Selanjutnya melahirkan kurva IS. Jadi di sini adalah kurva IS yang berbentuk slope negatif. Jadi ketika kenaikan suku bunga itu pendapatan akan berkurang dikarenakan kecenderungan orang berinvestasi. Investasi ini dalam artian eh, orang meminjam dari pinjaman bank dengan suku bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya ini adalah efek multiplier tadi. Multiplier effect ini adalah pergeseran dari perubahan government expenditure atau pengeluaran pemerintah tadi itu menggeser kurva S dari ke- menggeser ke kanan dari S1 ke S2. Sehingga ketika suku bunga tetap itu akan meningkatkan pendapatan atau output dari Y1 ke Y2. Jadi ini adalah ekspansi fiskal, peningkatan pajak atau penurunan peningkatan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah dengan pengurangan pajak. Jadi bergeser ke kanan ES-nya. Ketika kontraksi fiskal itu ya ini ekspansif, ini kontraktif. Jadi eh, belanja pemerintah berkurang dan pajak dinaikkan, FIS bergeser ke kiri sehingga akan menurunkan pendapatan atau output sendiri. Jadi di sini teori preferensi likuiditas kita masuk ke IS dan persamaan dari Keynesian tersebut. Adalah tadi pembahasan terkait dengan IS dari referensi buku Menkyu. Sekarang referensi dari buku Frederick Miskin. Jadi ini penyebab dari Keynesian Framework adalah menjadi bahwa pasar tidak selalu mengkoreksi dirinya sendiri secara instan. Output dapat berhenti jauh di bawah kapasitas penuh dan menyebabkan pengangguran massal. Seperti itu. Jadi untuk memperbaiki mesin ini kita harus menggunakan tuas-tuas pendorongnya dengan permintaan agregat yang sudah saya bilang tadi. Selanjutnya di sini adalah empat roda gigi agregat permintaan tersebut dari YAD. YAD dari sisi IS-nya ya. C, kita bukti dengan fungsi linear MTC. Jadi marginal konsumsi, kecenderungan konsumsi tadi. Jadi konsumsi dikendalikan oleh pendapatan disposable dan kecenderungan marginal. Disposable income itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan ya. Pendapatan dikurang pajak. Marginal MPC itu adalah eh, perubahan ketika kenaikan Y, maka responden terhadap kenaikan konsumsi. Dan investasi pengeluaran bisnis untuk modal fisik dan sangat sensitif terhadap ekspektasi. Selanjutnya, investasi tersebut ada investasi yang terencana juga, seperti pengeluaran modal fisik, sangat sensitif terhadap ekspektasi juga. Belanja pemerintah, injeksi langsung, kebijakan fiskal, seperti tax dan belanja pemerintah. Ini next. Dan ini adalah total output sama dengan permintaan agregat. Jadi ketika output besar dari permintaan, kelebihan investasi atau besar dari nol menumpuk pabrik memangkas produksi dan output menurun. Dia ada ketika output besar dari permintaan, maka barang tersebut menumpuk sesuai di inventory. Dia harus sama dengan output sama dengan permintaan. Tapi jika output besar dari permintaan, permintaan lebih tinggi dari produksi tersebut,
maka kekurangan pasokan darah kosong dan mengejut produksi hingga Y naik. Di sini seperti tadi ya, titik kestabilannya dan pengurangan pasokan tadi. Dan ini ilustrasinya bahwa ketika investasi ditambah 100 dolar, ini akan meningkatkan MPC, marginal kecenderungan konsumsi tadi, ini konsumsi yang bocor, ini tabungan yang bocor, dan di sini ada konsumsi baru masuk ke sini. Itu seperti itu. Jadi di sini tuas-tuas dari cross Keynesian tadi, konsumsi otonom tadi konstanta dari konsumsi ya. Jadi ketika naik itu output akhirnya naik, pasti terencana naik, ini hubungan dengan naik. Ini positif hubungannya, yang negatif hanya pajak. Ketika pajak naik, itu pendapatan akan turun. Jadi kecenderungan orang mengkonsumsi akan berkurang dan berinvestasi juga akan berkurang. Konsumsi yang jelas akan berkurang karena C adalah fungsi dari Y dikurang T. Jadi disposable income ya. Jadi ketika T naik, konsumsi akan berkurang. Ekspor naik itu positif ya. Jadi di sini kurva S terbalik hubungan dengan bunga dan output. Jadi di sini kenapa kita hubungkan dengan suku bunga? Karena di sini kurva Keynesian berasumsi bahwa investasi dalam angka tetap. Di dunia nyata keputusan investasi sangat bergantung pada pinjaman. Jadi di sini kita perlu menghubungkan pasar barang dengan suku bunga. Inilah fungsi kurva IS. Jadi setelah kita pindahkan tadi, ini adalah dampak makronya, permintaan. Jadi ketika suku bunga naik, pinjaman menjadi mahal, investasi anjlok, nilai tukar menguat, ekspor itu anjlok. Jadi permintaan agregat turun, output equilibrium tertekan turun. Kurva IS merepresentasikan seluruh titik equilibrium di pasar barang untuk setiap tingkat suku bunga. Jadi ini merepresentasikan perubahan barang dan jasa. Jadi ini adalah cermin dari pasar barang. Selanjutnya kita masuk ke kurva referensi liquidity atau pasar uang. Baiklah, kita akan masuk kepada bangunan teori preferensi liquidity, maaf ini. Jadi di sini adalah supply-nya bergaris lurus karena uang tersebut money supply diatur oleh bank sentral terkait dengan supply uang beredarnya. Jadi ini sekaligus suku bunga, MP adalah keseimbangan uang real. Ini adalah permintaan uang. Permintaan uang tidak bisa kita atur karena permintaan uang itu dari preferensi atau dari masyarakat itu sendiri. Yang bisa diatur oleh bank sentral adalah dari sisi penawaran, yang ketika permintaan naik kita harus mengatur bagaimana penawaran tersebut mencapai keseimbangan. Jadi di sini ditetapkan oleh bank sentral dan tidak tergantung pada suku bunga berapapun. Selanjutnya di sini untuk permintaan uang sendiri, permintaan uang. Jadi ketika pendapatan naik dari Y1 ke Y2, frekuensi transaksi meningkat. Itu kurva permintaan uang bergeser ke kanan. Jadi permintaan bergeser ke kanan karena ada kenaikan pendapatan tadi. Jadi ada permintaan uang beredar. Jadi permintaan uang itu seperti kondisi pada saat menjelang hari Lebaran eh, dari bulan Ramadan itu bisa peningkatan permintaan uang sangat tinggi. Jadi di sini file M mewakili seluruh titik equilibrium pasar uang. Jadi pendapatan tinggi, permintaan transaksi naik, suku bunga equilibrium juga naik. Jadi ketika permintaan tinggi, suku bunga jadi juga meningkat. Jadi di sini apa namanya, logika translasinya adalah ketika memangkas uang beredar, keseimbangan real bergeser ke kiri. Jadi bergeser ke sini menurunkan keseimbangan moral. Jadi uang cash menjadi langka di pasar. Di bank menaikkan suku bunga dan menarik dana. File M bergeser ke kiri atas seperti ini ya. Dan ekspansi. Jadi suku bunga meningkat dari kurva M bergeser ke atas karena pergerakan supply uang tadi tersebut. Jadi kalau supply uang, jadi intinya kalau supply uang meningkat atau peredaran uang beredar meningkat, bahwa akan profil M akan bergeser ke kanan bawah. Di hubungannya positif antara pendapatan dan tingkat suku bunga. Seperti itu.
dan supply akan uh, supply menurun, maka akan profile M bergeser ke kiri atas seperti pada gambar ini. Dan ini adalah interaksi antara IS dan LM, kebijakan pemerintah dan kebijakan bank sentral. Jadi ini ada equilibriumnya adalah seperti ini. Jadi ini persamaan simultannya bahwa suku bunga real ini AMS sama dengan MD ya, bahwa ini adalah cover S bersama simultannya kita sudah lihat tadi. Ini adalah ME, suku uang real, ini adalah MS sama dengan ini MD ya. MD bahwa MD ini fungsi dari suku bunga dan pendapatan. Seperti itu. Di titik pusat salah satunya gimana kondisi pengeluaran aktual pengeluaran terjadi di pasar barang secara bersama-sama dengan suplai uang, gitu. Selanjutnya gini, tugas kendali kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi tugas kendalinya adalah kebijakan fiskal belanja negara terkait dengan belanja negara dan pajak. Terkadang mengisi kurva IS secara horizontal dan multiplier konsumsi infrastruktur mengubah pengeluaran terencana secara langsung. Jadi kebijakan moneter, suplai uang yang dipengaruhi. Jadi intervensi tuas kendalinya di sini ya. Selanjutnya di sini akan menggeser kurva LM secara vertikal dan mengubah likuiditas biaya pinjaman suku bunga untuk mengacu mengenai investasi. Jadi mesin ekonomi jangka pendek memiliki dua komodi independen yang dapat digunakan secara terpisah atau dikoordinasikan bersama secara terkait untuk mencapai target pendapatan nasional. Selanjutnya ini, jadi ketika menuju, dari menjadi gimana menuju permintaan agregat tersebut. Bagaimana agregat permintaan atau permintaan agregat tersebut bergeser. Jadi di sini tingkat harga pada jangka pendek, ekonomi jangka pendek itu ada sticky atau tetap. Nah, jadi lanjut di sini ada cover S bergerak ke kanan berarti adanya belanja pemerintah yang ditingkatkan atau pajak yang diturunkan dari kita berikan ini Y1, ini Y2, ini Y3. Dia pergerakan di S ini menggeser kurva agregat demand dari Y1 ke Y2 dan ke Y3 seperti itu. Di SLM bukanlah produk akhir, ialah fondasi arsitektur menjelaskan mengapa bagaimana permintaan agregat tersebut berfluktuasi pada harga yang kaku. Dan setiap manuver pada tuas SLM adalah gaya dorong mekanisme yang bentuk siklus resesi atau ekspansi yang kita alami di dunia nyata seperti itu. Oke, tadi adalah tentang liquidity money. Kita lanjut perbandingan dengan buku paragraf di sini adalah ekspansi ekonomi pendapatannya naik dan masyarakat membutuhkan uang ekstra seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pasokan M2 dipatok tetap oleh Bank Indonesia satu cara menormalkan sistem untuk menaikkan sebuah ini bersama penjelasannya. Jadi di sini adalah ringkasannya bahwa eh, permintaan uang sama dengan pasokan uang berarti MD sama dengan MS ya. Ini intinya. Ini intinya. Di hubungan antara jadi kurva S tersebut adalah hubungannya ke slope-nya negatif. Sedangkan kurva M adalah slope-nya positif ya. Selanjutnya dari sini adalah oke. Jadi ada kelebihan pasokan barang, kelebihan pasokan uang. Jadi kerangka utama menguji instrumen mekanis melihat bagaimana output agregat dan suku bunga ditentukan secara simultan melalui harga yang bersifat tetap. Bagaimana pemahaman CSLM bukanlah sekedar menghafal teori akademik, ini adalah kemampuan membaca arsitektur fundamental mesin ekonomi modern. Jadi kita masuk kepada implementasi atau kebijakannya. Baiklah, ini bagaimana ruang kendali makroekonomi mendiagnosa fluktuasi dari ISL tersebut. Kita melihat kepada kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Jadi di sini ada quote ilmu pengetahuan adalah
sebuah parasit yang semakin besar populasi. Jadi setiap penyakit ada treatmentnya sendiri-sendiri seperti itu. Setiap penyakit menentukan treatment sendiri-sendiri. Jadi ini KVS mewakili bilang pasar pasar barang dan jasa dan berdasar perubahan fiskal atau guncangan yang pengeluaran. Untuk kurva LM itu sistem moneter mewakili equilibrium pasar uang bergeser karena perubahan kebijakan moneter bank sentral atau permintaan uang. Jadi interaksi tersebut disatukan oleh suku bunga dan output. Jadi penentu pendapatan nasional jangka pendek adalah tingkat harga yang bersifat kaku. Ini inti yang tadi kita bahas. Jadi penerapannya seperti apa? Jadi ini mengapa ekspansi itu tidak penuh? Jadi ini ada ekspansi perubahan dari kurva IS tersebut. Kurva IS tersebut meningkatkan kinerja pemerintah sehingga di sini ada namanya crowding out effect. Crowding out effect tersebut sini ketika terjadi kenaikan IS sebesar ini dan pendapatannya tidak lebih besar, tidak sama dengan perubahan IS-nya tadi. Jadi kemungkinan di sini adalah ketika belanja pemerintah dinaikkan dan pajak juga pajak juga naik, itu mana yang lebih tinggi pengaruhnya? Kalau berdasarkan buku BenQ itu berdasarkan eh, per- ini adalah karena efek yang belanja pemerintah tadi meningkatkan dengan adanya multiplier effect tadi. Pendapatan naik, permintaan uang naik, suku bunga naik. Suku bunga juga naik yang diakibatkan oleh pembesaran IS. Maka ekspansinya tidak penuh, ya, yang seperti kita bahas tadi adalah kenaikan suku bunga R membuat perusahaan membatalkan rencana investasi. Di penurunan investasi swasta ini sebagian menindak efek ekspansi belanja pemerintah dan pergeseran akhir lebih kecil dari multiplier financial. Selanjutnya di sini kebijakan moneter dan mekanisme transmisinya. Bank sentral menambah jumlah uang beredar untuk tingkat harga yang tetap saldo uang real NP naik dan kurva akan turun. Jadi ini ketika kurva ketika uang beredar naik kurva M menjadi turun ke kanan bawah yang mengakibatkan suku bunga turun dari R1 ke R2 dan pendapatan meningkat ataupun meningkat dari Y1 ke Y2. Dia mekanisme. Nah, jadi seperti ini mekanisme seperti uang naik, kemudian obligasi masyarakat menyimpan uang, suku bunga turun, investasi terstimulus. Jika investasi turun, maka maka eh karena ketika suku bunga turun, maka investasi akan meningkat ya, akan meningkat ya. Jadi stimulus investasi, jadi permintaan agregat dan output naik. Ketika terjadi pergeseran tersebut, agregat permintaan pada AD1 menjadi ke AD2. Jadi ada peningkatan Y. Gak demand adalah hubungan antara Y dengan tingkat harga yang tetap tadi. Dari itu. Selanjutnya ini ada skenario kebijakan. Bagaimana skenario A menjaga suplai uang tetap? Jadi menjaga suplai uang tetap seperti ini. Jadi KVS bergerak ke kiri, eh, bergerak ke kiri, pajak naik, menekan konsumsi LM tetap. Jadi hasil output Y akan turun ke suku bunga R. Jadi untuk LM ini tetap dengan menggeser PS tadi. Bagaimana cara menjaga suku bunga tetap? Seperti ini cara menjaga suku bunga tetap. Jadi eh, ketika pergeseran IS bergeser ke kiri awalnya, The Fed mengurangi suplai uang beredar untuk menaikkan R kembali, menurunkan suplai uang beredar. Jadi ini bergeser ke sini ke S2 ya, ke S2, S1 ke S2 bergeser ke sini. Jadi kan suku bunga harusnya turun kalau RM1. Jadi dari sini kan suku bunga turun di sini. Jadi untuk bagaimana untuk membuat tetap untuk membuat suku bunga tersebut tetap di posisi R sini harus menurunkan uang beredar sebanyak LM2. Jadi bisa meningkatkan membuat suku bunga tersebut tetap. Skenario ketiga adalah menjaga pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini sebenarnya untuk apa sih pendapatan tetap ya IS bergeser ke kiri, menurunkan efisiensi pemerintah ya, menggeserkan LM turun secara drastis. Efisiensi pemerintah tersebut kan di sini di LM1 harusnya di sini kan harusnya berkurang pendapatannya. Bagaimana ketika efisiensi pemerintah tersebut dilakukan atau pengetatan dari sisi APBN IS tadi,
maka Y tadi output akan berkurang. Bagaimana untuk menggenjot dari WI satu tersebut ke Y2, Y2 tadi dengan kebijakan liquidity dari bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar, pergeseran dari LM1 ke LM2 untuk meningkatkan uang beredar sehingga pendapatan atau output tadi tetap di posisi Y. Jadi karena ada gejolak dari efisiensi pemerintah tadi yang menurunkan kurva IS tadi ke kiri bawah, untuk membuat outputnya tetap sama, kita harus meningkatkan jumlah uang beredar. Selanjutnya ini guncangan di kurva IS. Penyebab perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa. Contoh animal spirit. Jadi ada pesimisme investor membuat pembuatan pabrik batal, investasi turun, es bergeser ke kiri. Pemilu sukses meningkatkan kepercayaan konsumen. Tabungan turun, konsumsi naik, jadi es bergeser ke kanan. Guncangan di pasar keuangan, perubahan eksogen dan permintaan uang. Permintaan uang tidak bisa di dalam kendali bank sentral. Dan aturan pembatasan kartu kredit baru. Kartu kredit baru, masyarakat butuh memegang uang tunai lebih banyak. Permintaan uang naik, suku bunga kemudian terus naik. Sehingga LM bergeser ke kanan atas. Jadi ke kanan atasnya berarti turun ya. Suku bunga akan meningkat. Permintaan uang tunai tidak diiringi dengan jumlah uang beredar. Bagaimana resesi Amerika tahun 2001? Pengangguran naik 3% September 2000, tahun 2000 menjadi 6,3% Juni 2003. Jadi di sini didiagnosis bahwa tiga guncangan IS ke kiri, guncangan kekayaan runtuhnya gelembung pasar saham .com, ya .com, guncangan ketidakpastian serangan teroris 9/11 di pasar saham anjlok langsung ke 12%, guncangan kepercayaan skandal akuntansi korporat. Dan tindakan terapi intervensi kebijakan adalah KVS menggeser karena pemotongan pajak besar-besaran di 2001 dan 2003, peningkatan belanja pemulihan dan 11 atau WTC ya, dan moneter ekspansi agresif. David memangkas suku bunga jangka pendek 6,2 hingga 0, menyentuh 0,9% terendah dalam beberapa dekade. Hasil evaluasi pemulihan cepat dan pertumbuhan menguat dalam paruh tahun 2003. Jadi di sini adalah jembatan makro untuk permintaan agregat. Jadi kita tahu tadi permintaan S menggeser agregat demand tadi ke kanan ya. Agregat demand tersebut bergeser ke kanan. Kalau yang LM seperti apa? Jadi ini agregat demand tingkat harga P naik dari P1 ke P2. Supply saldo uang real MP menurun. Hal ini menggeser ke file M ke atas. Akibatnya suku bunga naik dan pendapatan Y turun bergerak dari sepanjang kurva IS. Dan bagaimana hubungannya dengan kurva agregat demand? Kurva AD memplot kolerasi negatif antara harga P dan pendapatan. Perubahan kebijakan ini akan bergeser sampai kurva AD. Dan sedangkan perubahan harga menyebabkan pergerakan AD sepanjang kurva. Jadi pergerakan harga sepanjang kurva. Jadi mekanisme derivasi langkah demi langkah, tingkat harga naik dari P1 ke P2, saldo uang real menurun. Jadi hal ini menggeser kurva LM ke atas dan akibatnya suku bunga R naik dan pendapatan turun bergeser kurva S. Sepanjang kurva S jadi bergeser ya. Sepanjang kurva S. Jadi perubahan kebijakan akan menggeser seluruh kurva AD, sedangkan perubahan harga menyebabkan pergeseran di sepanjang kurva AD seperti itu. Jadi di sini perbedaannya antara ini bergerak di sepanjang kurva karena asumsinya ini adalah pergerakan P yang naik ya. Tapi kalau misalnya kita berasumsi pergerakan LM tersebut menurun atau meningkat, itu akan menggerakkan posisi AD seperti ini. Karena di sini asumsinya P yang naik ya. Selanjutnya itu adalah asumsi kinesia jangka pendek, formula ISLM, jangka pendek versus jangka panjang. Kenapa jangka panjang itu harganya fleksibel ya? Jadi seperti ini asumsi kinesia jangka pendek harga kaku, ketika harga ditetapkan, fluktuasi menentukan kondisi ekvilibrium pasar barang dan pasar uang. Titik K, itu perekonomian bisa berada di bawah output naturalnya dan kebijakan menggeser AD untuk menyelamatkan sistem. Jadi di sini pergeseran LM untuk perekonomian bisa di bawah output. Jadi pergeseran suku bunga tadi bisa membantu untuk meningkatkan eh, pendapatan yang tetap tadi di model SLM. Model agregat supply dan agregat
agregat supply dan agregat money seperti ini. Dari harga jangka panjang, harga fleksibel, harga merespon ketidakseimbangan ditetapkan pada tingkat naturalnya Y cap, ya, yes, konstan. Di titik grafik C, permintaan barang yang rendah menyebabkan harga turun dan saldo uang real NP naik dan likuiditas money itu bergeser ke kanan hingga untuk kembali ke Y. Jadi akan kembali ke posisi dari K ke C lagi, gitu. Kita harga ke P1 ke P2. Jadi seperti ini, lingkaran setan uang deflasi antara 1929 sampai 1933, tingkat harga turun 22%, dan di sini bukan efek stabilisasi mungkin, tapi melainkan destruksi sistemik ya. Di harga turun, deflasi tidak terduga, nilai buruh, utang naik, retribusi kekayaan dari debitur ke kreditur, dari yang meminjam ke pihak perbankan, pemotongan belanja, debitur memangkas pengeluaran secara ekstrim, kreditur tidak meningkatkan pengeluaran yang sebanding. Langsung IS bergerak kiri, permintaan agregat turun, harga turun lebih lanjut siklus berulang. Dan di sini adalah deflasi. Jadi deflasi merupakan deflasi yang diharapkan ilusi suku bunga rendah ya. Jadi masyarakat prediksi harga akan terus menurun, deflasi diharapkan atau ekspektasi inflasi negatif. IS bergerak ke bawah. Jadi di sini adalah suku bunga tersebut adalah suku bunga real, tingkat bunga nominal dikurang ekspektasi inflasi. Pada deflasi, ekspektasi inflasi adalah harganya negatif. Jadi R melonjak drastis bahkan jika I mendekati nol. Bahkan walaupun I sama dengan nol, jika ekspektasinya adalah plus, maka hasilnya akan tetap eh, suku bunga real akan tinggi. Selanjutnya di sini adalah posisi di krisis keuangan 2008. Jadi subprime mortgage dan sekuritas yang diregulasi buruk runtuh pada saat harga rumah anjlok 30%. Jadi di sini ada gagal bayar massal, jadi institusi keuangan lumpuh, volatilitas pasar saham meroket, kepercayaan konsumen hancur, es bergeser tajam ke kiri. Hasil evaluasi, kapasitas perbaikan, permainan depresi hebat menurunkan produksi industri yang lebih dangkal, langsung lebih singkat dan pembuatan kebijakan secara patologi masa lalu. Itu menghadapi jebakan likuiditas. Jadi konsep likuiditas trap tersebut ada ketika suku bunga nominal mencapai angka nol. Jadi kebijakan moneter ekspansif tradisional kehilangan fungsinya. Jadi kurva LM mendatar, masyarakat lebih memilih memegang uang tunai murni secara liquid daripada meminjamkan uang secara bunga negatif. Jadi Fred mungkin kita bisa pernah lihat di beberapa negara Skandinavia dan di Jepang terkait negatif rate. Terapi non konvensional quantitative easing, jadi the Fed secara agresif memberikan aset jarak jauh, obligasi jangka panjang berbasis hipotek untuk menurunkan suku bunga pinjaman spesifik tersebut, bukan sekedar federal fund rate. Jadi bank sentral meningkatkan komitmen publik untuk mempertahankan suku bunga rendah dalam jangka waktu yang sangat panjang, merubah ekspektasi inflasi masyarakat. Guna merubah ekspektasi masyarakat. Jadi eh, negatif rate tersebut ada beberapa fungsi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa guncangan-guncangan. Ada resesi hebat 1929, resesi.com 2001, resesi hebat 2008. Guncangan utama sama anjlok gagal di 1930 siklus deflasi. Kalau untuk .com 2001 gelembung tech pecah dan 911 skandal korporat itu seperti ini. Penanggalan dari 19 tahun 19 ke 19 ke 2000 itu ada isu bahwa perubahan dan pendataan-pendataan yang akan rusak ya. Itu yang disebut dengan skandal korporat seperti itu tadi. Resesi hebat 2008 misalnya gelembung perumahan sampai market. Jadi kurva yang terpukul dari depresi 1930 itulah ISLM. Selanjutnya resesi.com itu S bergeser ke kiri dan sama dengan resesi hebat S bergeser ke kiri. Respon kebijakannya berbeda-beda dari depresi hebat 1930 buruk pajak dinaikkan
dan defisit pasif. Untuk yang 2001 ekspansi masif, potongan pajak suku bunga juga menyentuh 0,9%. Selanjutnya resesi hebat 2008 sangat agresif, dana talangan bailout dari bank sentral dan QE stimulus belanja. Selanjutnya dari 1930 dampak akhirnya eh, pengangguran 25% durasi selama 7 tahun. Pengangguran 6,3%, pemulihan cepat di tahun 2003. Pengangguran 10%, jebakan likuiditas transaksi dari kebijakan dan konvensional. Baiklah itu antara dari kebijakan eh, model ISLM dan kebijakan moneter. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.